Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil refleksi saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofia Tri Astuti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari UPTD SMP Negeri 3 Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan menuntun anak mencapai kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, dalam pendidikan, anak diberikan kebebasan, tetapi kita sebagai pendidik berperan sebagai pamong yang membimbing dan mengarahkan anak agar anak tidak kehilangan arah. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaannya dalam belajar. Kemerdekaan dalam belajar adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, pembelajaran harus didesain berdasarkan kebutuhan, karakteristik, kodrat, dan potensi anak-anak. Pembelajaran memberikan kesempatan yang lebih untuk peserta didik dapat mengeksplorasi diri, mengembangkan diri, menciptakan sesuatu, berkolaborasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Namun, tentunya dengan cara-cara yang menyenangkan. Setiap anak harus merasa merdeka dan bahagia ketika mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan, mengarahkan, dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga dapat menutupi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Pertama, Ingarso Sungtulodo, berada di depan, memberikan teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh yang baik. Contoh ini dapat berupa tutur kata dan sikap, karena guru merupakan role model bagi anak didiknya, sehingga kita sebagai guru harus selalu melakukan introspeksi diri dan refleksi diri. Kedua, Ing Madio Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru, sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Ketiga, Tut Uri Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, berbagai program telah kami laksanakan di sekolah, antara lain menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan melalui program bimbingan, ekstrakurikuler, dan juga literasi. Sebagai pendidik,
Tentunya kita tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Contohnya, pembiasaan sholat berjamaah, melaksanakan program One Day One Juice setiap pagi di sekolah, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan senyum sapa salam ketika sampai di gerbang sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran, saya mulai merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Tidak dipungkiri bahwa pasti ada kendala dan tantangan menuju program Merdeka Belajar. Tantangan yang mungkin bisa kita hadapi adalah: pertama, peserta didik belum terbiasa dengan aktivitas pembelajaran konsep Merdeka Belajar. Maka solusinya adalah membangun kesepakatan kelas. Kedua, kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar. Salah satu solusinya adalah bekerja sama dengan pihak atau mitra lain. Yang ketiga, pro dan kontra implementasi Merdeka Belajar di sekolah. Salah satu solusinya adalah sosialisasi secara kontinu tentang dampak positif implementasi Merdeka Belajar di sekolah. Nah, ayo semua guru hebat di Indonesia, semangat kita, kunci kebahagiaan dan kemerdekaan anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.